Salam saudara, saya dapat satu klip, isinya pernyataan-pernyataan dari Pak Egy Sujana. Saya tidak tahu ini klip video dari kapan, tapi pernyataan-pernyataan itu harus diberikan tanggapan. Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Seradak seruduk seperti babi. Apa maksud Anda, Pak Egy Sujana? Oh, kata Anda kristenisasi. Pertanyaan, apa maksud Anda dengan kristenisasi? Anda tidak memberikan penjelasan apa yang Anda maksudkan, tapi saya bisa menduga atau patut diduga, sekali lagi dugaan. Saya menduga kuat yang Anda maksudkan adalah bahwa orang-orang Kristen itu membagi sembako, bagi-bagi Indomie seperti klaim terus-menerus dari pihak sebelah, memberikan bantuan sosial untuk menarik orang, membawa orang masuk Kristen. Nah, kalau persis itu yang Anda maksudkan seperti dugaan saya tadi, saya bisa salah ya. Tapi kalau memang itu yang Anda maksudkan, Anda salah besar, Pak Egy Sujana. Tapi kalau Anda mau ngotot bahwa memang begitu, beban pembuktiannya ada pada Anda. Karena begini, fitnah itu sangat kejam, Pak Egy Sujana. Dan for the sake of argument, demi argumen, katakanlah Anda benar. Katakanlah memang ada orang Kristen yang begitu. Saya tidak percaya ada orang Kristen yang begitu. Itu hanya narasi yang diciptakan untuk mendiskreditkan orang-orang Kristen. Tapi katakanlah ada orang-orang Kristen yang melakukan begitu, memberikan bantuan sosial untuk menarik orang masuk Kristen pun, itu tidak bisa dianalogikan seperti babi yang seradak seruduk Pak Egy Sujana. Karena babi tidak memberikan bantuan, babi tidak membawa beras untuk orang yang kena bencana itu makan. Babi tidak bisa memberikan uang untuk menolong orang membangun kembali rumahnya yang roboh karena ada bencana alam. Bantuan apapun motifnya, apapun tujuannya, tetap adalah bantuan dan tetap harus dan wajib dihargai. Dan hal terakhir yang saya perlu tandaskan ya, supaya Anda tidak menyamakan kristenisasi dengan panggilan misi yang merupakan amanat agung dan mandat yang harus di dalam kekristenan. Anda harus paham bahwa kekristenan adalah agama yang misioner dan universal. Misioner berarti kekristenan memiliki dasar teologis, dasar Alkitab, dan panggilan untuk memberitakan Injil bukan dengan bantuan sosial, bukan dengan pedang, bukan dengan politik, bukan dengan paksaan, bukan dengan bujuk rayu yang tidak benar itu, tapi dengan pemberitaan Injil. Injil yang isinya adalah karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah sejati berinkarnasi menjadi manusia, kemudian menjalankan tugas kemesiasan. Klimaksnya adalah penderitaan, penyaliban, kematian, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mensecure jalan keselamatan satu-satunya bagi manusia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dia diselamatkan. Itu panggilan misi dari kekristenan. Jadi orang Kristen wajib dan harus memberitakan Injil yang demikian. Soal orang percaya, soal orang terima atau menolak itu bukan intinya. Dan orang tidak boleh dipaksa untuk menerima pemberitaan Injil. Dan kekristenan juga agama yang universal, tidak parsial, tidak sukuisme, tidak nasionalistik, tapi universal dalam arti bahwa berita Injil yang tadi saya gambar cara ringkas bagi Anda itu harus disebarluaskan, diberitakan, diproklamirkan kepada semua orang. Nah, memang saya tahu para polemikus Muslim lah yang menciptakan narasi dusta bahwa ajaran Yesus itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Misalnya Monsir Situmorang, kemudian Ustadz Sami Munir, kemudian Ustadz
almarhum Insan Mokoginta, Irena Handono, Kainama, daftarnya bisa menjadi sangat panjang. Terus menerus mengutak-atik Alkitab, mencomot-comot ayat-ayat Alkitab, menafsirkannya di luar dari totalitas konteksnya, kemudian mengklaim Yesus itu hanya datang untuk orang Yahudi, seakan-akan ajaran Yesus kekristenan itu hanya untuk sekelompok orang dari satu suku bangsa. Tidak. Menafsirkan Alkitab demikian itu pertama lancang, dan yang kedua itu adalah tindakan yang memalukan, itu tindakan tidak bertanggung jawab. Jadi kembali kepada tuduhan kristenisasi tadi, pemberitaan Injil atas dasar paradigma kekristenan sebagai agama misioner dan universal itu tidak sama dengan kristenisasi. Dan saya kira baik kekristenan maupun Islam berangkat dari paradigma yang sama. Islam juga merasa punya hak teologis, punya kewajiban teologis untuk memberitakan ajaran Islam kepada semua makhluk. Islam juga percaya bahwa agamanya itu untuk semua orang, universal. Nah, kalau Islam boleh dan bisa percaya begitu, kenapa kekristenan tidak? Ingat, kekristenan sudah ada 700-600 tahun sebelum Islam muncul di Saudi Arabia melalui Muhammad. Dan mengenai komentar terakhir Anda, kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Ya, mau bilang apa lagi, orang punya hak untuk mengubah agama dan keyakinannya, bukan? Tapi akhirnya Pak Egy Sujana, tolong dengar ini baik-baik. Negara ini untuk semua agama yang diakui sah ada di dalamnya, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tapi tidak ada konstitusi termasuk aturan-aturan sebagai turunannya yang memperbolehkan orang mengatai orang-orang Kristen seperti yang Anda lakukan di dalam klip video tadi.